Selamat malam pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Shenda Kristi. Inilah Berita Nusantara selengkapnya. Petugas pemadam kebakaran DKI Jakarta mengungkapkan dugaan awal kebakaran 2 kapal di dermaga Marina Ancol yang terjadi pada Sabtu tanggal 8 Januari malam. Kebakaran tersebut menewaskan 1 orang dan menyebabkan 5 orang luka-luka. Petugas pemadam kebakaran DKI Jakarta mengungkapkan dugaan awal kebakaran 2 kapal di dermaga Marina Ancol yang terjadi pada Sabtu 8 Januari malam. Kebakaran tersebut menewaskan 1 orang dan menyebabkan 5 orang luka-luka. Pihak kepolisian masih terus menyelidiki penyebab pasti kebakaran 2 kapal di dermaga Marina Ancol yang menewaskan 1 orang tersebut. Informasi kebakaran diterima oleh pemadam kebakaran Jakarta Utara sekitar 10 malam. Menindaklanjuti laporan tersebut, 9 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan menuju lokasi. Dari laporan Gulkarmat DKI, penyebab kebakaran itu adalah percikan api yang muncul akibat kesalahan teknis saat kegiatan pengisian bahan bakar minyak atau BBM. Petugas kemudian melakukan pemadaman mulai pukul 10:15 malam dan berhasil melokalisasi sekitar pukul 10:25 malam waktu Indonesia bagian Barat. Setelah itu, mereka melakukan proses pendinginan. Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan mengalami kebakaran pada Sabtu 8 Februari. Api pertama kali terlihat di ruang humas sekitar pukul 11:09 malam. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi 7 menit kemudian, tepatnya pada pukul 11:16 malam. Menteri ATR atau BPN, Nusron Wahid turut menanggapi kejadian ini. Ia memastikan tidak ada korban jiwa akibat kebakaran tersebut. Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan mengalami kebakaran pada Sabtu 8 Februari. Api pertama kali terlihat di ruang humas sekitar pukul 11:09 malam. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi 7 menit kemudian, tepatnya pada pukul 11:16 waktu Indonesia Barat. PLT Kepala Gulkarmat DKI Jakarta Satriadi Gunawan mengatakan api berasal dari ruang humas di lantai dasar gedung. Tugas keamanan yang pertama kali mengetahui kebakaran berusaha memadamkan api dengan alat pemadam api ringan. Naas, api sudah membakar sejumlah kertas arsip di atas meja sehingga menimbulkan asap tebal yang membuat pemadaman awal tidak efektif. Karena api terlalu besar, akhirnya petugas keamanan melapor ke Damkar. Petugas yang tiba di lokasi segera melakukan operasi pemadaman mulai pukul 11:18 malam. Sebanyak 6 unit mobil dan 62 personel damkar diterjunkan ke lokasi untuk memastikan api dapat segera dikendalikan. Api berhasil dilokalisasi sekitar pukul 11:45 malam sehingga tidak menyebar ke bagian lain gedung. Petugas kemudian melakukan proses pendinginan di area yang terdampak kebakaran. Operasi pemadam dinyatakan selesai sekitar pukul 12:35 dini hari. Dari pemeriksaan awal, kebakaran diduga disebabkan oleh korsleting listrik pada perangkat AC yang berada di dalam ruangan humas. Namun kepastian mengenai penyebab kebakaran masih menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut. Kendati demikian, ia mengaku belum mengetahui secara pasti dokumen atau arsip apa saja yang ikut terbakar. Nusron optimis penyebab pasti kebakaran dapat segera diketahui setelah penyelidikan lebih lanjut dilakukan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul bersama anggota DPD RI Alfian Syah Bustami alias Komeng menggelar aksi bersih-bersih di Kali Cikole di Ciamas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 8 Februari. Gus Ipul juga menyerahkan atensi kepada penyandang disabilitas. Bantuan ini bertujuan membantu meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat. Bantuan diberikan kepada Siti Rumdayah, penyandang disabilitas, berupa sembako, nutrisi, dan perlengkapan kebersihan senilai 1,2 juta rupiah. Kemudian bantuan diberikan pada 2 penyandang disabilitas cerebral palsy, yakni Siti Mariam dan Nazril Maulana.
Masing-masing mendapat bantuan senilai 8,4 juta rupiah yang mencangkup kursi roda, matras, sembako, nutrisi, serta perlengkapan kebersihan diri. Total bantuan bernilai 24,4 juta rupiah. Anggota DPD RI Alfiansyah Bustami Komeng menilai kebersihan lingkungan berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul bersama anggota DPD RI Alfiansyah Bustami Komeng menggelar aksi bersih-bersih Kali Cikole Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 8 Februari. Kerja bakti ini dilakukan di 3 titik utama, yaitu hulu Sungai Ciapus, aliran irigasi Cikole, dan hilir irigasi Cikole. Pembersihan ini dilakukan untuk memastikan aliran air tetap lancar serta mencegah risiko banjir, pencemaran lingkungan, dan potensial untuk mengembangkan wisata. Gus Ipul mengaku sudah menerapkan kegiatan tersebut di beberapa tempat dan berhasil mengubah kebiasaan masyarakat, salah satunya dilakukan di Kabupaten Serang. Ia menekankan kegiatan tersebut dilakukan secara berkelanjutan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan menginspirasi masyarakat untuk menerapkan hidup bersih dan sehat di rumah masing-masing. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Jawa Timur menggelar rapat paripurna dengan agenda utama pengumuman calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur terpilih hasil pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak tahun 2024. DPRD Jawa Timur menggelar rapat paripurna dengan agenda utama pengumuman calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur terpilih hasil pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak tahun 2024. Rapat yang berlangsung di gedung DPRD Jatim Surabaya ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jatim, DRS Musyafaq Rauf, serta dihadiri oleh PJ Gubernur Jatim, beserta jajaran organisasi perangkat daerah pemerintah Provinsi Jawa Timur, para penyelenggara pemilu, dan pimpinan partai politik Jawa Timur. Dalam rapat tersebut, DPRD Jatim secara resmi mengumumkan pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur terpilih setelah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur. Putusan ini merupakan tindak lanjut dari hasil rekapitulasi suara yang telah ditetapkan oleh KPU serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketua DPRD Jatim dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap seluruh tahapan pilkada yang telah berjalan dengan lancar dan demokratis. Selanjutnya, Musyafaq Rauf juga turut menyampaikan selamat dan harapannya kepada pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih. Selanjutnya, hasil rapat paripurna ini akan disampaikan surat kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri sebagai bahan usulan untuk pengesahan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur hasil pilkada serentak yang terpilih di tahun 2024. Surat usulan pelantikan yang dihasilkan dalam sidang tersebut langsung ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Sebagai informasi, pelantikan direncanakan akan dilaksanakan pada 20 Februari di Istana Negara Jakarta, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Para penggiat kesenian di Kabupaten Banyuwangi merespon video viral yang mempertontonkan para perempuan berjoget menggunakan busana gandrung dengan iringan musik sound horeg. Para penggiat kesenian di Kabupaten Banyuwangi merespon video viral yang mempertontonkan para perempuan berjoget menggunakan busana gandrung dengan iringan musik sound horeg. Mereka menyayangkan penggunaan busana gandrung untuk berjoget seksi. Mereka berharap hal seperti itu tak terulang kembali. Video viral tersebut diketahui digelar dalam sebuah acara karnaval di luar Banyuwangi. Ketua Dewan Kesenian Blambangan, Hasan Basri, mengaku prihatin dengan apa yang ada di video viral itu. Hasan juga telah berkomunikasi dengan salah satu penari yang viral di video tersebut. Dalam komunikasi via telepon itu, Hasan menjelaskan pakem-pakem pakaian gandrung.
Penari yang dihubungi Hasan juga telah menyampaikan permohonan maaf. Ia mengaku diundang dalam acara tersebut untuk menari. Sementara soal kostum, pihak panitia yang menyediakannya. Suko Prayitno, pelatih seni tari Banyuwangi yang banyak mengajar soal tari gandrung, meminta penggelar sebuah acara untuk bijak dalam memilih kostum. Hal tersebut agar tak memunculkan kesan penggunaan negatif dalam penggunaan pakaian adat tradisional. PLT Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, Taufik Rahman menambahkan, dinas telah mengumpulkan beberapa penggiat kesenian untuk membahas viralnya video tersebut. Ia menjelaskan, gandrung memiliki pakem-pakem yang tak bisa dikesampingkan, termasuk dalam penggunaan busananya. Ia mencontohkan, seseorang yang ingin menjadi penari gandrung profesional harus menguasai beberapa teknik gerakan tari gandrung dan beberapa gending. Tak hanya itu, mereka harus mengikuti ritual sakral meras gandrung, yaitu ritual sebagai wujud prosesi kelulusan penari gandrung. Sebuah insiden pohon tumbang terjadi di kawasan Pasar Bunga Splendid di Kota Malang pada Sabtu 8 Februari 2025 siang. Pohon tersebut menimpa kabel dan sebagian atap lapak pedagang. Sebuah insiden pohon tumbang terjadi di kawasan Pasar Bunga Splendid, Kota Malang pada Sabtu 8 Februari 2025 siang. Pohon tersebut menimpa kabel dan sebagian atap lapak pedagang. Menurut informasi yang diperoleh, beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Namun, kerusakan pada infrastruktur dan properti pedagang tidak dapat dihindari. Pihak pengelola pasar dan pemerintah setempat telah melakukan evakuasi dan membersihkan lokasi kejadian. Mereka juga melakukan pengecekan untuk memastikan tidak ada kerusakan lain yang lebih parah. Insiden ini menjadi peringatan bagi masyarakat untuk selalu waspada terhadap bahaya alam dan memastikan keamanan lingkungan sekitar. Pemerintah setempat juga diharapkan dapat melakukan pengecekan dan pemeliharaan infrastruktur secara teratur untuk mencegah insiden serupa di masa depan. Aksi balap liar masih saja terjadi di Kota Malang, salah satunya di Jalan S. Parman Blimbing, Kota Malang pada Minggu 9 Februari 2025 dini hari. Kawasan tersebut menjadi arena balap liar yang meresahkan warga sekitar. Aksi balap liar masih saja terjadi di Kota Malang, salah satunya di Jalan S. Parman Blimbing, Kota Malang pada Minggu 9 Februari 2025 dini hari. Kawasan tersebut menjadi arena balap liar yang meresahkan warga sekitar. Suara bising knalpot motor mengganggu kenyamanan warga. Pengendara lain yang melintas di jalan tersebut pun merasa was-was dan terganggu akibat aktivitas balap liar. Para pelaku balap liar tak segan menutup jalan saat melakukan start, yang mana hal ini sangat membahayakan. Pihak kepolisian diharapkan dapat mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku balap liar. Warga juga diharapkan dapat berpartisipasi dalam mengawasi dan melaporkan aktivitas balap liar tersebut. Dengan adanya pengawasan dan tindakan tegas, diharapkan dapat mengurangi aktivitas balap liar dan meningkatkan keselamatan dan kenyamanan bagi warga sekitar. Sebuah kecelakaan lalu lintas terjadi di kawasan Karangploso, Kabupaten Malang pada pagi hari ini, sekitar pukul 9:17 pagi ini. Kecelakaan tersebut melibatkan sebuah mobil pribadi dan kendaraan jenis Hiace. Sebuah kecelakaan lalu lintas terjadi di kawasan Karangploso, Kabupaten Malang pada pagi hari ini sekitar pukul 9:17 pagi. Kecelakaan tersebut melibatkan sebuah mobil pribadi dan kendaraan jenis Hiace. Menurut informasi yang diperoleh, kecelakaan tersebut mengakibatkan kerusakan parah pada kedua kendaraan. Namun, hingga kini belum diketahui penyebab pasti dari kecelakaan tersebut. Saat ini belum ada informasi lebih lanjut mengenai jumlah korban ataupun tingkat keparahan lukanya yang dialami para penumpang dan pengemudi kedua kendaraan. Pihak kepolisian telah menutup akses jalan untuk melakukan penyelidikan dan evakuasi. Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati dan menghindari kawasan kecelakaan tersebut. Kecelakaan ini menjadi peringatan bagi pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dan mematuhi aturan lalu lintas. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Saya, Shenda Kristi, pamit undur diri.
Selamat malam. Salam Berita Nusantara.